لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهون قولنا واجعل وزيرا من أهلنا يا رب العالمين اللهم آمين. Yang kami hormati pimpinan dan seluruh staf di SDT dari Ustaz Anis, Ustaz Zain Nuri, Ustaz Ibad dan pimpinan lainnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang terbaik kepada para pimpinan dan staf di SDT. Allahumma amin ya rabbal alamin. Juga para guru, para sahabat-sahabat dakwah kami yang mulia, yaitu Ustaz Agus, Ustaz Amin Hussein, dan ustazah yang akan membantu juga, ada Ustaz juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan untuk dengan yang lebih besar, dengan kebahagiaan di akhirat yang tidak tara wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan balas dengan kebahagiaan di akhirat dan kemudahan di dunia. Kaum muslimin rahmati Allah, para guru Al-Quran yang dimuliakan Allah. Sebelum kita mulai, kita mau sepakati dulu cara belajar kita atau cara seminar kita pada hari ini. Cara seminar atau webinar kita pada hari ini adalah caranya interaktif. Caranya apa? Aktif. Kita dari dua sisi, ana bertanya, antum menjawab. Ya, ana bertanya, antum menjawab. Untuk menyesuaikan kondisi karena kita online, maka nanti menjawabnya ana minta menggunakan chat saja. Menggunakan apa? Chat. Ya. Kita coba dulu untuk menjawab menggunakan chat. Karena punya pertanyaan ini. Ya. Punya pertanyaan, silakan dijawab pertanyaannya. Pertanyaannya adalah jawab di chat. Apa tema webinar kita hari ini? Jawab di chat. Ya, silakan. Tadarus 5T. Masya Allah. Masya Allah. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Tadarus 5T. Mumtaz, jazakumullah khairan. Pertanyaan kedua, semua jawabannya benar, naik kelas semuanya. Barakallahu fiik. Pertanyaan kedua, ini angkatan berapa? Tahu nggak? Ini webinar yang keberapa? Angkatan ketiga. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Masya Allah, mumtaz. Alhamdulillah, masih Allah berikan kita kesehatan untuk belajar tadarus. Baik. Syukran. Pertanyaan berikutnya, apa arti tadarus? Yo, apa arti tadarus? Nah, silakan coba tes chatnya. Mempelajari, mengulang-ulang, membaca, saling mengkaji, membaca, pelajari bersama, membaca Al-Quran, pengaji negara, tilawah, membaca Al-Quran bersama-sama, menyimak, membaca Al-Quran, mempelajari, mengkaji, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran. Tadi pertanyaan pertama, apa tema seminar kita? Oke, baik. Bersama-sama bergantian dengan tujuan mempelajari dan mempelajari Al-Quran. Baik.
Tadi pertanyaan pertama adalah apa tema kita pada hari ini? Jawabannya semuanya benar dan harus 5T. Kemudian Anda tanya apa angkatan keberapa atau webinar yang keberapa? Jawabannya semua sama, yang ketiga. Sekarang Anda tanya apa? Kita harus jawabannya beda-beda. Banyak madhab ini. Nah, sekarang kita akan samakan persepsi hari ini tentang tadarus. Ya, insyaallah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Bismillah. Tawakkalna 'ala Allah. Baik. Bisa dibaca ya. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma fahimna wa 'allimna al-Qur'ana wal bayan. Bismillah. Pertanyaan pertama, apa tujuan akhir mempelajari Al-Qur'an? Nah, silakan dijawab lewat chat. Mengamalkannya, akhlak dan amal, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, mengambil hikmah-hikmahnya dan mengamalkannya, memahami dan mengamalkannya, mendakwahkan Al-Quran, Masya Allah, bagus itu. Mengamalkannya, lebih dekat dengan Al-Quran, cintainya, pembuatan karakter, mengamalkan Al-Quran, aplikasikan, jadi pedoman hidup, dimuliakan oleh Al-Quran, mengajarkan dan mengamalkan. Masya Allah, ta'allama wa'allam ya. Apa ini? Tujuan akhir untuk Al-Quran memahami dan mengamalkannya. Masya Allah, tabarakallah, berakhlak dengan Al-Quran, mengerti dengan Al-Quran. Masya Allah. Ya, syukran, jazakumullah khairan. Baik, Masya Allah, semua jawabannya benar ya. Barakallahu fikum. Apa tujuan akhir mempelajari Al-Quran? Kita lihat di sini, jawabannya adalah Bismillahirrahmanirrahim, yaitu untuk pengamalan, untuk diamalkan. Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Ini tujuan yang paling tinggi, kita mengamalkan dalam keseharian kita. Kita lihat di sini hadis Nabi SAW. Baik, siapa yang bisa bahasa Arab, silakan buka suaranya dan baca hadisnya. Yang bisa bahasa Arab, silakan. Maksudnya menyebutkan hadis tentang Al-Quran dalam bahasa Arab gitu, Ustaz? Ini layarnya kelihatan nggak? Ada nama ini layar. Jelas. Coba Baca hadisnya. takutnya layarnya nggak kelihatan. Share layar ulangi ya. Nah ini kelihatan nggak? Ya, Ustazah Fitriani dulu. Silakan dibaca bahasa Arabnya. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukri'uhumul ashra fala yujawizunaha ila ashra aqra hatta yata'allamu ma fiha minal amal. Masya Allah, syukran, barakallahu fiik. Artinya? Ya, Rasulullah mengajarkan mereka 10 ayat dan mereka tidak menyentuh 10 ayat lainnya sampai mereka mempelajari bagaimana mengamalkan 10 ayat yang pertama. Hadis riwayat Abu Amr Ad-Dani, kitab Al-Baqiyah. Nah, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, Ustazah Fitri. Syukran lagi, barakallahu. Jadi para sahabat itu, mereka itu mempelajari Al-Quran bersama Nabi itu per 10 ayat, dan mereka tidak akan menambah 10 ayat lainnya sampai mereka benar-benar mengamal. Jadi benar-benar mereka itu ingin mempelajari bagaimana mengamalkan ya, bagaimana mengamalkan. Inilah kebiasaan para sahabat, sehingga mereka itu, kaum muslimin, mereka itu mengerti sekali membawa Al-Quran dalam keseharian. Contoh
Ali radhiyallahu anhu. Ali ini khalifah keberapa? Gampang jawabannya. Khalifah keempat. Nah, Ali radhiyallahu anhu ketika beliau memimpin sebagai khalifah, beliau mendatangi Baitul Mal. Baitul Mal itu adalah tempat disimpannya harta zakat dan sedekah kaum muslimin. Beliau datang ke Baitul Mal. Tamam? Kemudian Ali radhiyallahu anhu meminta kepada yang menjaga Baitul Mal, kana Aliyan ya'muru bi Baitil Mali fayuknas, yakni tolong disapu bagian yang sini. Beliau minta disapu satu area di ruangan Baitul Mal, tempat di situ sumber uang. Kemudian summa yundah, kemudian dibersihkan pakai air, dipel kalau bahasa kita. Summa yusalli, summa yusalli, kemudian Ali radhiyallahu anhu salat di atas tanah Baitul Mal itu. Ya, beliau salat di situ. Nah, pertanyaannya, kenapa beliau sholat di situ atas Baitul Mal? Maka beliau menyampaikan, raja'a ayyashhada lahu yawmal qiyamah annahu lam yahbis fihi al-mal ta'alil muslimin. Wow, ini ngeri sekali. Beliau sholat di sana, ternyata beliau ingin tanahnya bersaksi, buminya bersaksi, bumi yang dipakai untuk penyimpanan Baitul Mal. Beliau berharap bumi ini bersaksi anna Aliyan, bahwasanya Ali radhiyallahu anhu annahu lam yahbis. Yahbis itu bukan ngambil artinya. Yahbis itu apa artinya? Kalau ngambil beliau enggak akan ngambil, tapi beliau bilang lam yahbis. Yahbis apa? Habasa yahbisu. Lam yahbisu fihi al-mala 'anil muslimin. Beliau ingin, dan bisa jawab yahbis. Udah, anda jawab langsung ya. Yahbis, yakni beliau ingin bumi itu, tanah Baitul Mal itu menjadi saksi bahwa dia tidak apa bahasa Indonesia? Yahbis, tidak menahan. Nah, syukuran barakallahu fiik. Tidak menahan harta ini dari kaum muslimin, bahwa saya akan mengeluarkan jika dibutuhkan, bahwa saya akan memberikan jika dibutuhkan, bahwa saya tidak menahan, tidak menghalang-halangi harta ini keluar. Ya, jadi beliau bukan ingin bersaksi bahwa bahwa dunia bersaksi bahwa beliau tidak mengambil, bukan. Mengambil itu adalah perkara yang sangat maksiat, sangat besar. Na'udzubillah, Khalifatul Mukminin, khalifah kaum muslimin mengambil mustahil. Tapi beliau bukan takut dari mengambil, karena beliau enggak mengambil, tapi apa? Subhanallah, beliau takut, ya, takut ada fitnah, takut ada fitnah dari manusia, dari masyarakatnya, bahwa beliau menahan harta sedekah dan zakat tidak disalurkan, menahan, ya. Maka beliau salat di situ dengan harapan bahwa bumi nanti di akhirat, kalau ada yang memfitnah saya, bumi akan bersaksi bahwa saya tidak pernah menahan harta kaum muslimin. Saya serahkan, saya pakai untuk yang baik. Nah, ini contoh mengerti ayat. Kira-kira ayat yang mana nih? Ini ayat ini ada di surat Az-Zalzalah. Kira-kira ayat yang mana? Ayo, ada yang tahu nggak? Ini boleh surat Az-Zalzalah ini. Ayat yang mana kira-kira yang sedang diamalkan oleh Ali, yaitu berharap bahwa buminya nih akan menjadi saksi nanti di akhirat bahwa saya nggak pernah menahan harta orang-orang yang beriman. Harta mereka saya nggak akan saya urungkan. Ayo, silakan buka surat Az-Zalzalah. Beliau sedang ngamalin ayat berapa? Ayat keempat, apa bunyinya?
وأخرجت الأرض أثقالها يومئذ تحدث أخبارها. Allah. Yauma idzin tuhaddisu akhbar. Apa artinya? Pada hari ini Di hari itu menyampaikan beritanya. Menyampaikan berita. Nah, bumi menyampaikan beritanya. Apa berita bumi? Apa berita bumi? Berita gempa bumi kah? Berita kebakaran? Apa berita bumi? Berita apa? Berita anak lahir kah? Berita hari raya kah? Apa berita bumi? Hah? Manusia keluar dari Tentang perbuatan-perbuatan manusia. Perbuatan manusia. Al-amal. Jadi berita bumi itu bukan berita-berita artis, nggak laku. Bukan berita kebakaran, musibah, bukan berita kemenangan, bukan. Tapi beritanya adalah perbuatan manusia. Nah, Ali radhiyallahu anhu mengamalkan. Inilah dulu sahabat seperti itu, Syekh. Seperti itu, subhanallah. Dan masih banyak contoh-contoh amalan sahabat terhadap ayat. Kalau mau tahu lebih banyak, ikut pelatihannya. Nanti kita akan masuk ke sesi pelatihan. Kita akan pelajari bagaimana mereka itu merespon ayat, menerapkannya dalam keseharian. Setiap sahabat berbeda-beda. Ada yang meresponnya seperti ini, mengamalkannya. Ada yang mengamalkannya seperti ini. Paham? Berbeda-beda. Tamam? Nah, jadi apa tujuan pertama dari kita? Tujuan pertama dari kita mengamalkan Al-Quran. Belajar Al-Quran. Apa itu tujuan pertama dari kita belajar Al-Quran? Yaitu mengamalkan. Ada. Berarti guru Quran itu adalah guru yang harus. Guru Quran adalah guru yang harus. Apa coba? Yang pertama mengamalkannya. Jadi contoh. Pertama mengamalkannya, Allahu Akbar. Yang paling pertama mengamalkan. Allahu Akbar. Yang paling pertama mengamalkan. Allah. Susah nggak? susah. Susah. Kan Anda mau ngobrol lagi sama antum, mau tanya lagi. Allah berfirman, ini Ustaz Amin, Ustaz Agus, ini Masya Allah mereka menguasai ayat ini. Ustaz Zawarda, Ustaz Mega menguasai ayat. Anda mau tanya lagi. Allah berfirman di surat At-Takatsur ayat pertama. Apa bunyinya ayat pertama? ولكل همزة Ayo, apa bunyinya? Alhaakumut takatsur. Alhaakum. Alha artinya melalaikan. Kum artinya kalian. Kalian manusia, kata Allah, kalian itu akan dilalaikan. Siapa yang melalaikan? At-takatsur. Sifat ingin punya banyak. Takatsur itu dari kata katsura. Ingin punya banyak. Dan itu akan lalai dari akhirat kalau kalian pengen banyak terus. Contoh pengen banyak, punya satu kendaraan, pengen punya dua. Punya satu jamaah, pengen punya 3 jamaah. Kalau niatnya baik nggak apa-apa. Tapi kalau niatnya buruk, ini nggak bahaya. Jadi dia ingin selalu banyak. Punya satu handphone, pengen 2. Punya satu rumah, pengen 2. Punya tabungan 1 juta, pengen 2 juta. 2 juta pengen 3 juta. 3 juta pengen 4 juta. Punya 10 juta, pengen 20 juta. Punya tabungan 20 juta, pengen 40 juta. Punya tabungan 100 juta, pengen 200 juta. Alhaakum. Itu akan membuat kalian lalai dari akhir, dari mengingat kebahagiaan akhir. Oke? Paham ayat ini? Paham ayat ini? Paham. Ya. Bagaimana cara mengamalkan? Macam-macam. Kalau Nabi, ya, Nabi pernah cara mengamalkannya. Nabi lagi sholat, ada satu butir emas di rumahnya, rumah Nabi, kepikiran, akhirnya Nabi keluarkan itu. Jadi Nabi mengeluarkan sesuatu yang membuatnya kepikiran cinta sama Nabi, dikeluarkan. Karena itu melalaikan sholat Nabi SAW. Itu cara Nabi, dahsyat kalau cara Nabi. Kalau kita amalin begitu, bisa semua barang di rumah keluar.
bisa semua sepatu yang baru bisa keluar semua. Nah jadi itu namanya cara mengamalkan. Nabi nggak mau ada dunia melalaikannya. Berarti antum kalau nanti selain keluar melihat mobil bagus Alphard melalaikan, antum buang mobilnya. Kalau punya orang kan kita belum punya. Kalau punya orang buang keinginannya, buang keinginannya. Bukannya nggak boleh, keinginannya dibuang atau dijaga atau di apa namanya, distabilkan. Ya jangan sampai keinginan bertambah, punya yang bagus-bagus, punya yang banyak, menyebabkan antum lupa bahwa kebahagiaan kita adalah akhir. Paham? Nah ini harus dicuci dulu nih hatinya guru-guru nih, ya hatinya guru-guru dikendalikan ya. Baik, itu contoh-contoh bahwa kita itu butuh mengerti gimana mengamalkan ayat-ayat ini, dan setiap orang punya cara yang berbeda tergantung kadar imannya, kemampuannya. Jadi kesimpulan dari bab pertama bahwa tujuan utama dari kita belajar Quran dan mengajarkan Quran adalah ingin mengamalkan. Allah berfirman, Rasul bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Nah, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an. Mempelajari apanya? Mempelajari tilawahnya saja? Bukan. Lebih itu, tilawahnya iya, di atas itu mempelajari maknanya. Apakah tilawah dan makna saja? Bukan, ada lagi mempelajari bagaimana mengamalkannya. Kemudian dia setelah tahu bacanya, paham artinya, bagaimana mengamalkannya, kemudian diajarkan kepada murid-muridnya, inilah cara bacanya beginilah, ini cara pemahamannya ini cara kamu mengamalkannya. Dari ustadz begini, dari pak guru begini, tapi nanti anak-anak bisa mengembangkan cara pengamalannya sesuai dengan kehidupan mereka, keadaan masing-masing. Itulah khairukum, barulah jadi orang yang terbaik. Baru khairukum sampai pada pengamalannya. Baik, itu tema yang pertama. Kita masuk tema yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Makna dan keutamaan tadarus. Makna dan keutamaan. Ada dua poin. Poin pertama makna, poin kedua keutamaan. Apa makna tadarus? Makna tadarus, kita minta keikutsertaan peserta. Tadi ada yang siapa yang mau baca sebentar? Ustaz Rahmat sama ini namanya nih. Cuma beliau pakai Ustaz Rahmat. Tafadhal Ustaz, dibaca Ustaz. Apa arti tadarus? Tadarus berasal dari kata darosa, artinya mempelajari dan mengkaji. Ditambah huruf ta dan alif menjadi tadarus. Huruf ta dan alif memberikan makna saling atau interaktif. Maka tadarus adalah mempelajari dan mengkaji bersama-sama secara interaktif. Ya. Jadi asalnya darasa banyak artinya, tapi kita ambil satu arti, yaitu mempelajari dan mengkaji. Kemudian ditambah dengan alif dan ta menjadi tadarus. Ta-nya taruh di depan, ta tambah alif, dal, setelah dal ada alif. Jadi ta dan alif ini tambahan, aslinya dal rosa. Tambahan ini, ta dan alif, di dalam bahasa Arab memberikan tambahan makna. Apa tambahan yang didapat dari huruf ta dan alif? Yaitu tambahan maknanya saling atau interaktif. Maka kalau ditambah kata mempelajari dengan kata saling, jadinya apa? Mempelajari dan saling ditambah, jadinya apa? Saling mempelajari, sama-sama. Kalau ditambah kata mengkaji dengan kata interaktif, berarti artinya mengkaji secara interaktif bersama-sama. Maka tadarus aslinya adalah mempelajari, mengkaji bersama-sama secara interaktif. Itu makna tadarus. Ya, di dalamnya ada tilawah juga, nanti sebelum dipelajari ditilawahkan dulu seperti itu.
Baik, jadi apakah makna tadarus? Yaitu mempelajari dan mengkaji bersama-sama secara interaksi. Anak tutup layarnya, silakan ditulis apa arti tadarus. Masih berbeda? Anda ulangin nanti. Apa arti tadarus? Kan tadi beda, sekarang harus sama. Kurang lebih boleh. Yang penting sama. Pemahaman umum ini. Saling mengkaji bersama-sama, mempelajari, mengkaji bersama-sama. Tuh, ya, lagi mempelajari dan mengkaji bersama-sama. Nah, secara interaktif. Ya, mumtaz. Ya. Kaji bersama-sama secara interaktif. Baik, makasih. Syukran. Tadarus itu Tadarus itu bisa Al-Quran, bisa yang lain. Saya juga hadis kita tadarus. Ya, tapi kita ini lagi belajar tadarus Quran. Lagi belajar tadarus Al-Quran. Nah, itu arti tadarus. Baik, coba kita pelajari. Tadarus mempelajari secara bersama-sama. Ya, nanti kita praktek soal. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita ada hadis tadarus di sini. Ada hadis yang mengandung kata tadarus. Sekarang siapa yang baca bahasa Arabnya dan siapa yang baca bahasa Indonesianya? Anda minta 2 orang. Ikhwan dua-duanya dulu. Ikhwan dua-duanya, yang satu bahasa Arabnya. Al-Amin ini Ustadz ya, laki-lakinya. Ustadz Al-Amin bahasa Arabnya satu. Siapa satu lagi bahasa Indonesianya? Boleh Ustadz Karyadi Banten, Masya Allah. Boleh Ustadz Karyadi bahasa Indonesianya, Ustadz Al-Amin SPD bahasa Arabnya ya satu. Nah, fadhal Ustadz. اجتمع قوم في بيت من الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. Ya, silakan. Satu-satu Arab terjemahan. Jadi bergantian antara Ustadz Amin dan Ustadz Karyadi. Nah, ulangi lagi. Majtama'a qaumun. Tidaklah suatu kaum berkumpul Masya Allah. Fi baitin min buyutillah. di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitaballah. Mereka membaca kitab Allah atau Quran. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Juga mereka mentadarusinya di antara mereka. Masya Allah. Kayak sari tilawah ini. Syukran. Makasih Ustaz. Belum selesai Ustaz, sebentar. Dua-duanya ya, pakai suara, yang lain menyimak. Kita tes dulu. Ustaz Karyadi menyimak ya. Ustaz Al-Amin. Oke. Anak tanya, silakan menjawab Ustaz Al-Amin atau Ustaz Karyadi. Ustaz Al-Amin dan Ustaz Karyadi. Di sini kata Nabi, tidaklah satu kaum berkumpul. Tidaklah satu kaum berkumpul. Minimal berapa orang? 2. Nah, lantas. Jadi ada perkumpulan. Biasanya kalau 2 orang berkumpul, duduknya samping-sampingan apa hadap-hadapan? Berhadapan-hadapan, Ustaz. Iya, bukan samping-sampingan. Kalau samping-sampingan itu mau ngapain? Mau sholat Nikah kali, Ustaz. mau makan, mau sholat ya. Jadi duduknya pasti hadap-hadapan. 2 minimal. 3 bisa? Insyaallah bisa. Jadi tadarus itu ada sifat berkumpul. Oke, di sini yang kedua. Ini tempatnya di mana? Di masjid, Ustaz. Di masjid. Baik, masjid itu di hadis ini adalah keutamaan, bukan syarat utama. Bukan syarat inti, bukan harus di masjid, bukan, tapi afdolnya.
afdalnya, karena perempuan aja boleh sholat di rumah, apalagi tadarus boleh di rumah. Oke, sholat sunnah boleh di rumah, apalagi tadarus boleh di rumah. Paham ya? Berarti di baitin min buyutillah, di rumah Allah nih sunnah, lebih baik kita bertadarus di rumah Allah. Jadi boleh juga nanti di sekolah-sekolah antum diadakan tadarus ini di masjid, di masjid sekolah, atau di musola sekolah, atau di kelas sekolah boleh, atau di bawah pohon boleh, atau di tempat makan boleh. Nah, ada di tempat makan, Anda punya cerita juga Nabi dengan sahabat membahas ayat, Nabi membahas ayat di tempat makan. Tapi ntar dulu, di pelatihan aja diceritainnya, jangan di sini waktunya. Baik, apa ini ceritanya nih? Yang ketiga, apa yang mereka lakukan? Yang pertama yang mereka lakukan apa? Ustadz Karyadi dan Ustadz Al-Amin, apa yang mereka lakukan? Pertama, baca. membaca. Ini tilawah. Tadarus. Tadarus. Berarti membaca itu satu kegiatan, satu pekerjaan amalan. Tadarus itu satu pekerjaan dan amalan yang berbeda, walaupun saling menyempurnakan, saling melengkapi, tapi berbeda. Tilawah dan tadarus. Baik. Nah, apa yang Allah janjikan bagi mereka? Sebelum itu, Anda mau tanya dulu, mana lafaz tadarus? Ada di baris keberapa? Semua ya, boleh jawab. Makasih Ustaz Karya. Baris keempat. Baris keberapa? Empat. Keempat, tadarus. Berarti kata tadarus itu ada di mana? Ada di hadis. Berarti tadarus itu hukumnya apa? Sunnah. Sunnah. Ya sunnah. Berarti tadarus itu kebiasaan siapa? Rasulullah. Rasulullah. Dan siapa? Para sahabat. Dan para sahabat. Mereka bertadarus. Mereka sering ayat itu dibincangkan, dibahas. Bukan membahas yang lainnya, tapi membahas ayat. Bisa nggak kita menuju ke sana nih? Kita mau menjadikan membahas ayat itu sesuatu yang biasa. Kita mau seperti itu ya. Baik, apa keutamaannya? Keutamaan yang Allah berikan kepada mereka yang bertadarus Al-Quran, berkumpul, bukan satu orang, berkumpul 2 orang minimal, kemudian mereka baca Al-Quran, kemudian mereka mentadarusinya, mempelajarinya bersama-sama. Apa yang Allah berikan pada mereka, kita lihat di sini. Allah berikan pada mereka, nah, akhwat, ustazah, kalian 2 orang bergantian, siapa yang mau baca? Yang satu bahasa Arabnya, satu bahasa Indonesianya. Ustazah Madinah, Madihah, dan Raheni. Siapa yang bahasa Arabnya? Silakan. Ustazah Madihah dan Ustazah Raheni. Siapa yang bahasa Arabnya? Sahabat susah. Bergantian. Saya Ustaz. Siapakah saya itu? Wa ma adraka ma ana? Siapa saya itu? Ustazah Madihah. Baik. Bahasa Arabnya Ustazah Madihah. Bahasa Indonesianya? Saya Ustazah Raheni. Ustazah Raheni. Tafadhala. Tafadhal. Kecuali turun atas mereka sakinah, Insyaallah. Mana suaranya? Wabusyiyatuhumur rahmatu. Baik. rahmat Allah meliputi mereka, Terus nah, malaikat malaikat mengelilingi mereka, kemudian suaranya kecil sekali sama dia. Ya, dan Allah menyebut, dan Allah menyebut nama mereka di hadapan makhluknya di langit. Masya Allah. Ini 4 keutamaan bagi mereka yang mentadarusi Al-Quran. 4. Apa itu? Yang pertama mendapatkan apa? Sakinah. Yang kedua mendapatkan kasih sayang Allah. Rahmat. Rahmah. Yang ketiga malaikat Malaikat mengelilingi.
yang paling mulia adalah Allah menyebut nama mereka di hadapan makhluknya di langit. Masya Allah, Alhamdulillah. Maka ini suatu kebaikan. Bapak Ibu guru, para ustadz-ustadzah, bayangkan jika sekolah antum setiap hari tadarus, berarti setiap hari santri-santrinya disebut namanya di hadapan Allah. Setiap hari turun sakinah dan kasih sayang Allah. Setiap hari turun malaikat mengelilingi. Masya Allah. Jadi ini tadarus ini di atas tilawah. Tilawah itu mulia, tapi tilawah yang setelahnya ditadarusi ayatnya lebih mulia lagi. Lebih mulia lagi, lebih tinggi lagi. Kita ingin naik dari hafalan Quran, tahsin Quran kepada pengkajian ayat-ayat Al-Quran bersama-sama. Nah, selesai sampai di sini pembahasan tadarus. Pembahasan berikutnya, tadarus Nabi dan sahabat. Ini nanti Anda bahas dalam pelatihan saja. Kita lewatkan bahwa Nabi dan sahabat banyak bertadarus. Sekarang kita ingin mempelajari metode 5T. Metode 5T ini sebenarnya adalah metode yang digunakan untuk mempermudah kita sebagai seorang guru mengajarkan Al-Quran kepada murid-murid kita. Nah, 5 langkah ini atau 5 metode ini, yang pertama namanya tamhid. T pertama tamhid, T kedua adalah tilawah, T ketiga tafsir, T keempat tadabbur, T kelima tazkiyah. Apakah tamhid? Tamhid itu artinya pendahuluan, muqaddimah. Yang kedua, apakah tilawah? Tilawah artinya membaca, seperti yang kita tahu. Yang ketiga, tafsir. Apakah arti tafsir? Tafsir adalah penjelasan makna. Tafsir itu penjelasan makna. Misalnya, contoh tafsir, misalnya kata alhaakumut takatsur. Alha artinya melalaikan. Alha itu melalaikan. Kum artinya kalian. At-takatsur artinya berbanyak-banyakan. Misal seperti itu. Itu tafsir. Jadi dia menjelaskan makna perkata, kemudian bisa didetailkan lagi. Yang penting dia lebih kepada makna. Bayanul makna atau tawdihul makna. Itu tafsir. Kemudian setelah tafsir ada tadabbur. Apa itu tadabbur? Tadabbur itu adalah menghayati, menelaah. Tujuan tadabbur apa? Yaitu untuk mengambil hikmah dan pelajaran. Ulangi, tafsir adalah makna, tadabbur adalah penghayatan makna untuk mendapatkan hikmah dan pelajaran. Itu tadabbur. Kemudian tazkiyah. Apa itu tazkiyah? Tazkiyah itu pensucian. Apa maksudnya? Maksudnya adalah mensucikan diri kita dengan mengamalkan Al-Quran. Jadi tazkiyah adalah mensucikan diri kita dengan pengamalan Al-Quran. Atau singkatnya, tazkiyah itu nanti adalah pengamalan. Tazkiyah itu maksudnya adalah pengamalan. Kalau antum mengamalkan Al-Quran, maka antum sedang membersihkan diri antum. Kalau antum meyakini dengan keyakinan Al-Quran, maka antum sedang membersihkan keyakinan antum, hati antum. Itu makna tazkiyah. Baik, ana akan tutup layar ini. Ana akan tanya antum, apa makna yang tadi? Silakan jawabnya pakai chat. Semua berhak menjawab. Bismillah. Waktu berjalan. Bismillah. Apa 5T itu? T pertama apa? Kedua, ketiga, keempat, kelima. Silakan dijawab melalui chat. Silakan.
Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Selesai. Apa arti tamhid? Pendahuluan. Tamhid, pendahuluan, pembukaan. Ya, baik. Dah. Sekarang apa arti tilawah gampang? Apa arti tafsir? Apa maksud dari tafsir? Tafsir, penjelasan makna. Tafsir itu makna. Ya, makna singkat. Ya, penjelasan makna secara singkat disebut tafsir. Kemudian apa itu tadabbur? Apa itu tadabbur? Apa itu tadabbur? Menghayati, menghayati untuk mengambil hikmah. Insyaallah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Mumtaz. Terakhir, apa itu tazkiyah? Tazkiyah adalah pengamalan, pensucian. Apa yang disucikan? Yang disucikan adalah diri kita, perbuatan kita, dan hati kita. Iman, pensucian hati, dan pensucian diri kita. Sucikan diri kita dan hati kita. Baik. 5 metode ini, atau 5 langkah ini nanti kita akan pelajari apa itu tamhid, bagaimana cara mentamhid, ada kursusnya sendiri, apa itu tilawah, bagaimana tilawah, apa itu tafsir, bagaimana cara menafsirkan secara singkat dan mudah. Insyaallah di sini metode 5T ini metode memudahkan. Insyaallah kita tidak mempersulit, kita ingin memudahkan semudah-mudahnya. Jadi bagi ustadz-ustadz yang sudah ahli tafsir, mohon turunin sedikit ustadz-ustadz yang sudah ahli tafsir, jago-jago baca tafsir, turunin sedikit standarnya. Kita ini sedang ingin memudahkan Al-Quran. Allah berfirman, "Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr." Kami telah mudahkan Al-Quran. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala ingin kepada kalian untuk memudahkan, ya, tidak mensulitkan. Ya, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak mau membuat dalam agama ini kesulitan. Min haraj, tidak. Allah tidak ingin kesulitan dalam agama ini. Maka nanti dalam tafsir kita ingin memudahkan. Kemudian setelah tafsir kita ingin tadabbur. Setelah tadabbur kita ingin mengamalkan, mentazkiyah. Tazkiyah dibagi dua, kan? Diingat, tazkiyah dibagi dua, yaitu tazkiyah iman, membersihkan keyakinan, membersihkan keimanan sehingga benar imannya. Kemudian yang kedua, tazkiyatul amal, yaitu membersihkan perbuatan, tazkiyatul amal. Ini semua satu persatu akan dipelajari dalam pelatihan. Bagaimana kita supaya mudah memahami tafsir, mudah mentadabburi, mudah mentazkiyah. Ya, itu semua nanti ada caranya. Baik. Ana mau kasih contoh. Ini contoh saja. Apakah antum bisa melihat di sini? Nih, serong kanan dan serong kiri. Sebentar. Dia juga sama Di sini belajar Al-Fatihah sama para ustaz. Ana ingin kasih contoh. Aja yang berbeda. Ya lebih sedikit lagi. Tamhid, apa tadi tamhid? Pendahuluan. Serong kanan. Ana mau kasih tamhid, pendahuluan. Pendahuluan itu Tengah dari hadap kanan. Pendahuluan Kalau itu serong kiri dengan pertanyaan. 1, 2, 3. Ya, Ana ingin bertanya kepada Yang biasa terjadi kesalahan. sebaiknya anak-anak itu belajar Quran sejak kapan? Terus hadap kanan. Itu jadi bagaimana? Nah, misalnya tadi serong kiri hadap kanan gerak berarti 1, 2, 3. Sejak kecil. 1, Baik. 2, 3. Jadi hadap kanan ya. Ya, dah, baik. Nah, kita Selesai itu posisinya. pertanyaan. Paham kan? Nah, jadi kalau Kita misalnya langsung masuk ke dari depan materi. posisinya Ana ingin lurus ke cerita depan, satu hadis. hadap Ana ingin kanan ada gerak, hadis bukan berarti ayat. ke sini. Hadis.
Tapi anak 45. Tapi sudah. Anda mau tadabur hadis. Ini hadisnya. Anda baca hadisnya. Oke. Kalau kanan kiri berarti lurus. Maaf. Paham ya? Hadisnya, Anda baca hadisnya. Oke, sebelumnya siap, gerak. Ini hadisnya. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawir. Fata'allamna al-imana qabla an nata'allam al-Qur'an. Thumma ta'allamna al-Qur'ana fazdadna bihi iman. Fazdadna bihi iman. Baik. Ini namanya tilawah. Anda baca. Nah, gitu ya. Tapi ini hadis. Lanjut. Sekarang kiri, gerak. Apa sengaja Anda mau 1, 2, terapkan di hadis. 3. Tapi nanti antum terapkan di Quran ya. 1, 2. Baik, kemudian setelah itu tafsir. Tafsir itu apa tadi? Makna. Ini maknanya. Kurang lebih begini. Berarti ke serong kanan kalau ada kanan. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahnu fityanun hazawirah. Kurang lebih maknanya. Semuanya siap, gerak. Saat kami bersama Nabi dan kami masih kanak-kanak menjelang balik, Nanti kau bisa kami mempelajari iman sebelum Al-Quran. Kalau enggak apa istilah. Summa ta'allamna al-Quran, setelah itu barulah kami mempelajari isi Al-Quran. Jangan Fazdad Nabi imanan, maka seketika itu iman kami bertambah. Baik, ya. Ya, kalau yang tak kuat bisa. Jadi yang ini adalah tafsirnya atau maknanya. Selesai. Sekarang kita mau masuk ke dapurnya. Di sini dingin nih. Baik, dapurnya ini seperti ini. Pelajaran dan hikmah. Ya. Oke. Apa yang mau baca? Jalan kanan ya, lagi jalan kanan ya. Oke, semuanya siap, good. Balik kanan, gerak. 1, Saya 2, ya, bedakan antara ini. Berarti posisinya serong ke sana. Yang warna biru. Serong ke sana. Nah, gitu Dan ya. yang warna merah. Nah, Nah, coba kita bedain. Silakan, membaca. sip. Baca yang hikmahnya atau pelajarannya? Serong kiri. Ini sama ya, gerak. pelajaran dan hikmah ini sama ya. 1, 2, Ini yang biru ini apa tadi? Ini adalah makna. Yang biru Nah, ini apa? Makna. ini ya. Makna. Kalau yang merah adalah Sebelumnya, siap, good. Tadabbur. tadaburnya, Balik pelajaran kanan, dan hikmah. gerak. Pelajaran dan 1, hikmah tadabur. 2, 3. Nah, Ya, nah. Anda ingin ngajak antum membedakan. masih setengah jam, masih ada setengah jam. Silakan, maknanya dulu. Ya. Kami dulu bersama Nabi saat kami masih kanak-kanak menjelang balik. Sebelumnya, siap, gerak. Ini makna dari yang hadis yang kita bacakan Balik tadi. kanan, serong Ini maknanya kiri. ini. Dulu bersama Nabi, kami masih kanak-kanak menjelang Balik balik. kanan, serong kiri. Kami masih kanak-kanak menjelang balik waktu belumnya. 2, 3. Ini makna. Apa sih yang bisa kita ambil dari sini? Pelajaran kita hayati, kita baca-baca ulang. Apa sih hikmahnya? Oh ternyata ada hikmah, ada pelajaran. Apa pelajarannya contohnya? Adalah Perlunya menanamkan iman sejak masih kecil. iman. Masih kecil saat kami masih bayi-bayi, masih menjelang balik. Ya, perlunya menanamkan iman sejak masih kecil. Karena ada kata sebelum balik. Baik, selanjutnya. Oke, terus. Kami mempelajari iman sebelum Al-Quran. Ya, kami mempelajari iman sebelum Al-Quran. Hadap kiri. Ini maknanya, apa pelajarannya? Hikmahnya dari kata-kata ini. Hikmahnya adalah Balik perlu kanan. Perlunya menanamkan Kiri. Gerak. iman sebelum atau bersamaan dengan belajar Al-Quran. ya, kalau antum dulu, antum harus terus menanamkan kepada anak murid antum bahwa Quran adalah kalam, bahwa Quran adalah hak, Quran adalah yang sebaik-baiknya kitab, setinggi-tingginya kitab. Quran adalah firman Allah. Terus antum masukkan keimanan tentang Al-Quran kepada anak-anak sebelum belajar atau bersamaan saat belajar. Pentingnya menanamkan iman, atau perlunya menanamkan Ya, iman. itu yang tidak Kemudian, sini teman. Balik lagi ke hadis. Siapa tuh? Barulah kami mempelajari isi Al-Quran. Ada. Jadi apa hikmahnya? Yang pegang-pegang kepala itu. Perlunya mempelajari Al-Quran. Ya, kalau kita setelah belajar iman perlu iman itu kita tambah, kita terapkan dalam belajar Al-Quran. Kemudian di sini Bawa ke atas. sekarang lihat yang terakhir ini nggak ada tulis tapi karena kita antumnya ngambil hikmahnya. Maka seketika itu iman kami bertambah. Oke, apa hikmah yang bisa diambil dari kalimat ini? Seketika itu iman kami bertambah. Apa yang bisa diambil? Hadap kanan. Belajar Al-Quran harus dengan iman. Balik kanan. Itu yang ini, yang di atas. Serong Oke, kanan. baik, bagus. Tapi ini, setelah itu iman kami bertambah. Hadap kanan. Balik kanan. Belajar Al-Quran bisa Serong meningkatkan kanan. keimanan. Hadap kanan. Dikit lagi benar, betul, Sekali betul. lagi. Bisa, Hadap tapi kata kanan. bisa diganti. Balik kanan.
Belajar tentang Al-Quran pasti akan meningkatkan keimanan. Kata pasti diganti lagi. Harus jadi nggak nambah iman. Bisa jadi nggak nambah iman. Apa? Harus memastikan. Harus. Makasih. Pelajaran dari sini kata ini. Maka seketika itu iman kami pun bertambah. Pelajaran yang penting dari kata ini adalah bahwa tujuan akhir antum belajar Quran adalah ziyadatul iman. Ziyadatul iman, menambah iman. Ini kita ambil dari kata ini. Jadi buat apa belajar Quran kalau tidak nambah iman? Dengan nambah iman, maka jadilah Al-Quran diamalkan. Quran jangan jadi amal kalau sudah nambah iman. Ini namanya contoh anak menerapkan 5T. Jadi tadi ada T1, anak tahfidz kita baca, kita tilawahkan hadisnya. Kalau ayat kita tilawahkan ayatnya, kemudian habis itu kita tafsirkan, kita baca maknanya aja secara ringkas. Kemudian kita tadabburi, ambil pelajaran kira-kira apa. Kemudian tazkiyah dari hadis tadi, tazkiyahnya adalah banyak yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah tazkiyahnya usahakan belajar Quran itu adalah menambah iman. Jadi setelah ini saya berniat, saya akan setiap saya baca Quran, saya belajar Quran, saya mengajarkan Quran, saya harus sisipkan keimanan bagi santri, menambah iman mereka dan menambah iman. Itu target saya dalam mengajar dan belajar Quran. Misalnya itu jadi tazkiyah, bawa pulang nilai itu dibawa pulang. Itu tazkiyah. Ya. Baik, udah jam 10 tepat, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Nanti akan diterapkan 5T ini di dalam ayat surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 4 oleh para tutor, para ustaz kita. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Syukran Ustaz Zainuri. Insyaallah. Ketemu lagi di pelatihan insyaallah. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi pembukaan kita, pemahaman